Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan presentasikan tugas rekayasa dan simulasi sistem logistik. Dosen pembimbing Bapak Dr. Insinyur Yogi Yogaswara, MT. Sekarang kita akan membahas tentang logistical redesign proses fase kedua. Di sini kita lihat kita berada di fase kedua, di mana itu ada assumption and data collection, kemudian baru ke analisis. Seperti yang saat ini kita bahas, saya membahas tentang evaluasi dan optimalisasi jaringan logistik menggunakan algoritma greedy pada perusahaan penyedia jasa logistik. Ini merupakan tesis oleh Bapak Sumarsono di program studi teknik industri UI tahun 2009. Di sini kita membahas abstraknya. Jadi pada saat ini jaringan logistik memiliki peran yang sangat penting sehingga memaksa perusahaan, terlebih pada perusahaan penyedia jasa logistik 3PL, untuk mengevaluasi dan mengoptimasi jaringan logistik mereka yang telah ada. Algoritma greedy sebagai algoritma yang melihat dalam perspektif berbeda bagi setiap masalah yang telah dikawinkan dengan multi-period single sourcing problem MPSSP yang telah dimodifikasi agar menemukan solusi yang bersifat lokal optimal dan mengevaluasi dan mengoptimalisasi jaringan logistik. Dua hal utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu biaya operasional, investasi sehingga dapatkan gudang yang seharusnya dioperasikan, kapasitas gudang per meter persegi, dan biaya total untuk jaringan logistik tersebut per tahun. Dari tiga gudang yang dipertimbangkan, melakukan ekspansi gudang pertama dan membuka gudang kedua adalah solusi optimal untuk meminimalkan biaya jaringan logistik. Jadi kata kuncinya jaringan logistik, optimasi, algoritma greedy, multi-period single sourcing problem. Assumption and data collection. Kita lihat di sini, define analysis approach and outcome technique. Jadi dari input data kita melihat melakukan wawancara, pengumpulan data, melakukan analisa data dari metode MSSP, algoritma greedy with VBA, Visual Basic EXO, terus mendapatkan output alternatif keputusan. Selanjut, define and review assumption. Jadi asumsi apa yang diterapkan dalam penelitian ini? Satu, produk itu tunggal. Kedua, permintaan memiliki pola yang dinamis. Setiap pabrik memiliki kapasitas terbatas yang diketahui jumlahnya tidak ditambah. Setiap gudang memiliki inventory turnover sebesar 10. Jadi kapasitas fisik yang terbatas, tidak ada pengiriman yang sampai lebih dahulu atau tertunda yang diizinkan. Terus jumlah retailer tidak bertambah jumlahnya menurut periode. Kita identify data resource. Jadi penelitian ini dilakukan di gudang DHL ESC di kawasan Jababeka. Gudang ini melayani 2 pabrik dari PT Kraft dan melayani beberapa retailer, dan mereka melakukan integrated supply chain. Data peramalan itu diambil data tahun 2011, periode April 2010 dan Maret 2011. Sekarang kita masuk ke collect data and validation data. Jadi data apa yang dibutuhkan? Satu, deskripsi produknya, kita harus tahu produknya berapa banyak variannya. Terus jumlah retailer, ya kita lihat di sini ada Alfamart, Jogja, Hero dan sebagainya. Terus berapa jumlah gudang, jumlah pabrik yang dilayani, permintaan dari retailer, terus kapasitas produksi pabriknya, dan kemudian biaya produksi, penanganan, dan transportasi per case dari pabrik ke gudang. Kemudian juga biaya pengiriman dari gudang ke retailer. Terus juga mereka lokasi calon gudang yang akan dibuka dan luas tanah tersedia. Jadi mau ekspansi, mereka tahu berapa yang bisa diekspan di sana.
Terus juga nanti ujung-ujungnya ya biaya investasi gudang dan calon gudang tersebut. Sekarang kita dalam penelitian ini, apa sih yang akan mereka putuskan? Jadi keputusan apa yang diambil oleh DHL, ESC, agar mereka mendapatkan jaringan logistik yang optimal untuk klien mereka, PT Kraft Indonesia. Dalam menganalisa data ataupun penelitian ini, mereka menggunakan metode komputasi. Jadi sebuah metode untuk mensolusi tipe masalah yang spesifik dan menggunakan langkah-langkah operasi dalam input secara kuantitatif sehingga menghasilkan satu atau lebih output yang secara spesifik berkorelasi dengan input. Jumlah langkah-langkah yang digunakan dalam metode ini hanya harus terbatas, tetapi input juga harus independen, terbebas, dan harus memiliki kendala sumber daya yang terbatas, misalkan waktu dan kapasitas. Algoritma greedy dalam sejumlah masalah optimasi, penggunaan program dinamis untuk mendapatkan pilihan yang terbaik adalah berlebihan, sehingga sebuah algoritma akan menghindari kegiatan berlebihan tersebut dengan menggunakan cara yang lebih sederhana. Hal ini diangkat oleh algoritma greedy yang selalu membuat sebuah pilihan tampak terbaik pada momen tertentu, sehingga dengan kata lain greedy akan membawa pada sebuah pilihan yang bersifat lokal dengan harapan bahwa pilihan optimal lokal tersebut akan mendekati pada pilihan optimal yang bersifat global. Jadi tujuan inilah yang berasal dari ide algoritma greedy itu sendiri, yaitu mengizinkan setiap langkah dalam model matematika untuk mempresentasikan secara berbeda tentang sebuah data, sehingga model tersebut akan mentransformasikan program non-linear dalam input vektor dan menghasilkan output berupa vektor yang akan digunakan sebagai input bagi tahap selanjutnya dalam model. Lanjut, MPSSP, Multi-Period Single Solution Problem. Model ini dikembangkan dari dua arah Single Solution Problem SSP yang terkenal. Arah pertama yaitu karakter statis dari keputusan berdasarkan manajemen inventory. Sedangkan arah kedua, SSP mengasumsikan sebuah tata letak dari sebuah jaringan distribusi, di mana kuantitas produksi tidak dimasukkan atau setidaknya tidak relevan. Dari model MPSSP inilah yang menjadi acuan penelitian untuk dimodifikasi sehingga menghasilkan model untuk menentukan gudang manakah yang seharusnya dibuka. Namun modifikasi ini tetap berpegangan pada optimalisasi biaya pengiriman barang dari pabrik ke gudang, biaya penanganan produk di gudang, dan biaya pengiriman dari gudang ke pabrik. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.